sekarang kita lanjutkan ke fitur berikutnya, yaitu tambah data ya. Tambah data gimana sih caranya nambahin data ke database lewat aplikasi kita? Jadi kita masuk ke index HTML dulu, terus kita lihat ke bagian linknya kayak tadi. Nah, kita buat ini nih, kita masukin ini. Jadi sini kita buat link atau pranala ke tambah. Kayaknya saya salah deh, harusnya thref ya. Tapi nggak apa deh, ini href ke tambah gitu ya. Kita coba lihat aja nanti, kalau salah ya tinggal dibenerin. Oke, URL Yuri tambah, kita masuk ke sana. Jadi nanti begitu kalian klik user klik tambah data, nanti diarahkan ke Yuri /tambah. Nah, request ini perlu kita tangani di web controllernya. Jadi di web controllernya itu kita harus buat mapping, get mapping untuk tambah. Tampilkan form tambah, kayak gitu ya. Jadi nanti begitu ada request ke Yuri tambah, nanti metode ini yang bakal dijalani. Nah, isinya saya lupa, kita lihat aja di model. Nah, ini. Jadi kita perlu model juga di sana, model, terus modelnya insan dari kelas surat keluar model. Itu nanti returnnya tambah dan surat. Jadi string yang dikembalikan, dikeluarkan, di return gitu ya, itu tambah strip surat. Jadi kita perlu buat file ini nanti tambah strip surat .html, kita harus buat ini. Nah, tapi sebelumnya kita harus nempelin atribut surat dulu nih ke UI pakai metode surat keluar model. Kenapa pakai surat keluar model? Kenapa nggak pakai surat keluar yang tadi kita buat ya? Pakai kelas yang kita buat tadi, buat entity. Nah, yang pertama karena dari entity itu tipe tanggalnya, tanggal suratnya itu date. Sementara dari UI kita nggak kenal tipe data itu. Tipe data yang kita terima biasanya bentuknya string. Atau mungkin nanti kalau ada yang mau oprek lebih jauh, sebetulnya kan ada komponen date di sana ya, di UI, di HTML. Cuma kenapa begitu kita terima di backend, nanti kita pada saat mau simpan data nih, itu kenapa bentuknya nggak bisa dibaca bentuk date-nya. Oke, maksudnya nanti kita explore lebih jauh. Nah, yang pertama kita perlu buat dulu nih ya, surat keluar. Sebenarnya sama aja surat keluar model itu. Kita perlu buat surat keluar model ini di mana nih yang keluar nih? Saking lemot nih. Oke, ini kita lihat deh. Nah, itu dia. Oke, jadi kita buat model dulu di sana. Biasanya saya bakal buat package model, terus di dalamnya kita buat satu kelas namanya surat keluar model. Oke, gitu ya. Ini juga biar gampang kita kasih anotasi data, biar getter and setternya nggak perlu kita deklarasikan. Oke, di sini ada nomor surat, ada tanggal surat yang kita deklarasikan sebagai string, ada perihal, tujuan. Oke, kita butuh 4 atribut ini untuk kita mapping nanti. Kok ada error sih? Harusnya nggak ada ya. Ada error di mana nih, kok garisnya merah?
sementara di sini centang hijau. Aneh. Oke, nggak masalah deh, kita keluarin dulu aja, mungkin dia lagi loading. Oke, yang pertama kita butuh atribut surat ke sana. Jadi kita butuh deklarasi model di sana di atributnya. Terus dari model kita add atribut surat, yaitu dari insan kelas surat keluar model. Nah ini udah itu ya, error ya. Import class. Oke, baru kita return apa tadi, tambah data. Loadingnya lama sekali ya. Ini karena sekalian merekam juga mungkin, jadi ini saya keluarin dulu deh. Memotong sedikit memori biar bisa lebih cepat. Oke, previewnya nggak jalan, ini harus dikeluarin. Oke, tambah surat namanya. Oke, tambah surat. Oke, karena tambah surat ini bentuknya HTML, jadi kita harus buat di template-nya nih. Di template-nya kita harus buat satu file HTML dengan nama tambah surat. Oke, ini kita ubah XMLNS, TH itu HTTP, www timelive.org. Sekarang kita buat tambah data. Oke, saya nggak hafal kodenya. Kita buka aja di sini ya. Div form action, nah yang penting TH actionnya sebetulnya. Di TH action ini lari ke URI simpan. TH objeknya kita buat dia sebagai surat, karena tadi atributnya surat, atribut yang kita lempar ke front end dari backend tadi, dari controller. Metodenya ini pakai post. Oke, terus kita buat tabel. Jadi tabel bukan tabel kayak gitu ya, yang ada garis-garisnya. Kita buat ngerapiin ini aja, ngerapiin formnya. Nomor surat. Ini nanti ada input, type-nya teks, TH field-nya adalah nomor surat. Oke, terus yang berikutnya tanggal surat, input type-nya date, TH field-nya tanggal surat, ID tanggal surat. Perihal Oke, terus ada satu lagi,
tombol simpan, submit, artinya value ya, value simpan. Oke, itu dia. Oke, sampai sini HTML kita udah oke. Harusnya ya, nanti tinggal di screening aja biar nggak ada error. Takutnya kan pada saat running nanti error. Oke, kita udah ada file tambah surat, dia bakal action ke ini ya, bakal kirim ke query simpan sebagai atribut surat. Terus metode yang digunakan adalah post. Nah, kita perlu tangani ini di web controller untuk query simpan. Jadi kita perlu deklarasiin di sini untuk post mappingnya, karena tadi pakai metode post. Nah gitu ya. Wah, keluar post mappingnya ke dia, public string simpan. Terus tadi di sana ada atribut surat. Gimana cara menangkap atributnya ya? Cara menangkap atributnya itu pakai anotasi ini. Oh, nggak pakai anotasi malah, langsung aja deklarasiin surat keluar model. Nah, dia bakal dikirim ke backend dari frontend tadi ya, atribut surat dari sini tadi. Nah, dari sini atribut suratnya ini di dalam atribut surat itu ada nomor surat, tanggal surat, dan sebagainya. Dia dikirim sini sebagai surat keluar model. Kenapa? Karena pada saat kita panggil tambah suratnya itu dibuat sebagai instance surat keluar model. Jadi dia bakal masuk otomatis ke sini sebagai surat keluar model. Terus tinggal kita olah. Kita olahnya pakai ini, convert to entity. Jadi kita harus merubah. Sebetulnya yang perlu kita rubah itu tanggalnya ya. Cuma tanggalnya aja yang perlu kita rubah. Biar gampang kita masukin aja ke convert to entity. Jadi si surat keluar model ini masukin ke surat keluar, kelas surat keluar, terus dari surat keluar masuk ke save, ke service save. Oke, kita panggil aja service save. Oke, ini masih error nggak apa-apa, nanti kita tangani belakangan. Convert to entity dari surat, return redirect. Oke, di sini ada merah-merah ya. Save sama convert to entity. Kita harus buat nih, deklarasikan dua metode ini. Yang pertama save, yang kedua convert to entity. Kita pakai yang ini dulu deh, yang dalam dulu deh. Kita beresin dalam dulu. Kita buka ke surat service, surat keluar service. Oke, kita perlu buat metode namanya convert to entity, surat keluar model. Oke, begini isinya. Sebetulnya cuma ngerubah tanggalnya aja kayak gini. Jadi nomor suratnya tetap, tanggalnya yang kita rubah, tanggalnya kita masukin, terus dibalikin sebagai result. Result itu adalah surat keluar. Oke, surat keluar. Result set nomor surat ini diambil dari model, get nomor surat, terus ada kalender, tanggal. Ini saya pakai kelas kalender karena biar gampang aja. Di kalender itu lebih mudah untuk kenali tanggal, bulan, tahunnya daripada pakai date. Karena kalau di date itu tahunnya, kalau nggak salah itu harus dikurangi 1700. Entahlah, susah pokoknya. Itu kan kelas date lama, jadi konversinya agak belibet.
Makanya semua metodenya kebanyakan deprecated dan diarahkan, disarankan untuk pakai kelas kalender ini untuk pembentukan tanggalnya. Kalender get instant. Oke, yang pertama kita set dulu kalender ya, tahunnya, integer pas int itu dari model get tanggal surat substring 04. Oke, jadi formatnya dikirim dari front end itu bentuknya string, terus formatnya kayak gini kalau nggak salah ya, mmdd. Jadi saya lupa ini garis miring atau strip gitu ya. Yang jelas formatnya kayak gini. Jadi nanti kita potong 0 sampai 4, indeks 0 sampai 4 itu tahunnya, terus indeks berikutnya 5 dan 7, 5 sampai 7 gitu, 5 sampai 7 ya, pokoknya itulah, itu bulan, terus tanggal set kalender month integer parse integer model get tanggal surat substring 57. Nah, ini karena bentuknya integer ya, ini harus dikurangi 1 dulu. Kurangi 1 atau tambah 1 ya? Kurangi 1. Karena tanggal yang tertera di sana itu di kalender, di kelas kalender ini di 1. Jadi misalkan Januari ya, Januari itu monthnya yang tertulis sebagai month adalah 0, identitasnya 0. Jadi bulan Januari itu bukan 1 tapi bulan ke 0. Oke, terus kita ketik lagi untuk day of month-nya, parse integer, kita ambil dari get tanggal surat kayak biasa, substringnya itu 8 sampai 10. Oke, baru di set result set tanggal surat sama dengan tanggal get time. Itu dia. Dan selanjutnya set perihal, ini model perihal, set tujuan, model get tujuan, return result. Oke, jadi kayak gitu ya main resultnya. Terus kita perlu buat metode satu lagi, yaitu save. Ini save. Udah, cuma gitu aja metodenya. Jadi dia cuma ngambil aja, manggil metode save, punya repo, udah selesai. Nilai kembalinya saat keluar dan jadi kalau kita lihat di web controller seharusnya ini udah clean, udah bersih, udah oke. Sebaiknya sih kalau mau memastikan, ini harus dites nih, ini tes, ini juga ini tes, ini juga ini tes, itu ya. Nanti malah lama ini tutorial. Oke, setelah ini semua selesai, seharusnya datanya udah bisa disimpan dan implementasinya sudah sesuai alur. Coba kita jalanin, terus kita coba aplikasinya. Oke, kita jalanin dulu sampai selesai, sampai servernya running. Semoga OBS-nya nggak berhenti ya. Oke, masih jalan. Oke, servernya sebentar lagi akan jalan. Udah, kita coba cek di browser
localhost port 5000. Oh sorry, 5000. Terus di sini ada fitur tambah data. Kita klik tambah datanya, terus nomor surat 1 3 deh, tanggal 1, perihal A gitu. Kalau kita simpan, seharusnya dia bakal menyimpan data rekaman kita yang barusan. Oke, sampai sini fitur tambah data kita udah selesai, udah bisa dipakai dan bekerja sebagaimana mestinya. Oke, sampai sini silakan yang bagian ingin beristirahat, silakan beristirahat ya. Nah, nanti kita lanjutkan ke fitur ubah dan hapus data.